Wahai Samsul Bahri, di manakah engkau? Apakah engkau rela aku dipersunting Datuk Maringgi? Indonesia ibarat gadis polos seperti Siti Nurbaya. Orang tua gadis ingin tampil seperti orang kaya, namun menurutnya seperti mimpi saja. Siti Nurbaya seorang gadis multi talenta. Selain cantik, ia kaya sumber daya, baik sumber daya pikir maupun fisik yang aduhai. Mendengar ada gadis yang begitu sempurna, bukan hanya Datuk Maringgi, bangsa Eropa pun berjuang untuk mendebatkannya. Spanyol dan Portugis, mereka siap membentangkan layar mengarungi samudra demi gadis cantik Siti Nurbaya. Berdasarkan perjanjian Tordesillas pada 7 Juni 1494, mereka berbagi lautan untuk dilayari. Spanyol ke arah barat, sedang Portugis ke arah timur. Siti Nurbaya tinggal di sebelah timur Eropa, maka wajar bila Portugis lebih dahulu menemukan gadis cantik Siti Nurbaya. Sementara itu, Spanyol berlayar ke arah barat, justru menemukan benua Amerika. Bagaimana dengan Belanda? Ketika Spanyol dan Portugis berbagi samudra, Belanda masih menjadi jajahan Spanyol. Belanda baru merdeka pada tanggal 23 Mei 1568. Makanya Belanda datang pertama kali ke Nusantara tahun 1596, tepatnya di Banten, yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Spanyol dan Portugis menjelajahi samudra sudah dimulai tahun 1509. Portugis sampai di Nusantara pertama kali pada tahun 1511 di Malaka. Terus ke Maluku pada tahun 1512 yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Sedang Spanyol datang tahun 1521. Ketika mereka sama-sama menjelajah samudra, mereka sudah sepakat berbagai areal. Ternyata mereka bertemu di rumah Siti Nurbaya. Spanyol mengetahui bahwa Portugis telah ada di kampung Siti Nurbaya ketika Spanyol berada di Kepulauan Filipina. Ketika itu, Spanyol dan Portugis belum mengetahui bahwa bumi bentuknya bulat. Mereka masih berpendapat bahwa bumi bentuknya datar, sehingga mereka tak menyangka akan berjumpa di suatu titik, yaitu di rumah Siti Nurbaya. Dengan terbengong-bengong, barulah mereka menyadari bahwa bumi bentuknya bulat. Karena itu, mereka sepakat membuat perjanjian kembali bernama Perjanjian Saragossa pada tanggal 22 April tahun 1529, yang isinya membagi wilayah dunia di luar Eropa menjadi milik mereka berdua. Wah. Enak kali mereka itu. Dari Meksiko ke arah barat hingga Kepulauan Filipina menjadi milik Spanyol. Dari Brasil ke timur sampai Kepulauan Maluku milik Portugis. Jadi Siti Nurbaya ketika itu seorang gadis di bawah kekuasaan bangsa Portugis. Lalu di mana Samsul Bahri ya? Pemuda tampan kekasih Siti Nurbaya itu, di mana dia? Kini Siti Nurbaya sudah dewasa, harus berumah tangga. Samsul Bahri yang ditunggu-tunggu tidak lekas datang. Entah kemana ia mengembara. Datuk Maringgi, juragan kaya, pelabuhannya membentang sepanjang pantai yang dahulu dikuasai Spanyol dan Portugis, kini dikuasai Datuk Maringgi, juragan kaya yang senang menjerat para gadis seperti Siti Nurbaya dengan cara memberi kredit kepada orang tuanya. Orang tua mana yang tidak tergoda? Bila semula hidup serba kekurangan, tiba-tiba diguyur pinjaman tanpa terbatas. Asalkan anak gadis seperti Siti Nurbaya bersedia ia nikahi. Datuk Maringgi sengaja menjerat leher orang tua Siti Nurbaya dengan pinjaman. Ia berencana bila orang tua Siti Nurbaya tidak sanggup mengembalikan bunga dan pinjaman pokok, maka Siti Nurbaya menjadi jaminannya. Di mana Samsul Bahri kekasihku itu? Carilah dia. Ungkap Siti Nurbaya
sebelum Saripati Siti Nurbaya dihabiskan Datuk Maringgi. Sungguh sejarah telah memberimu keberuntungan, wahai Siti Nurbaya, karena tanggal 17 Agustus 1945 Siti Nurbaya bebas merdeka. Namun sayang, hingga kini hutang orang tuamu kepada Datuk Maringgi belum lunas. Malahan orang tuamu terus-menerus meminjam kepada Datuk Maringgi. Pinjaman itu mungkin sulit dibayar orang tuamu. Oh Siti Nurbaya, segera cari kabar di mana Samsul Bahri itu berada. Wahai Samsul Bahri, apakah kau tak mendengar? Apakah kau tak merasakan bahwa Siti Nurbaya sedang bersedih? Datanglah, bebaskan Siti Nurbaya dari jeratan hutang dari Datuk Maringgi. Lupakan saja bangsa Eropa, bangsa Spanyol, Portugis dan Belanda. Kini bangsamu sendiri menjelma dan bersekutu dengan Datuk Maringgi di seberang sana. Wahai Samsul Bahri, segera bebaskan Siti Nurbaya. Bila kau tak ingin Siti Nurbaya menjadi milik Datuk Maringgi seutuhnya. Ingatlah para orang tua dan pahlawan yang dahulu berjuang untuk membebaskan Siti Nurbaya. Cut Nyadin, Malahayati, Ratu Kalinyamat, dan Raden Ajeng Kartini, mereka adalah pahlawan sejati. Bahkan bukan hanya mengusir penjajah di darat, tetapi juga di perairan dengan kapal-kapal pesiar di masa itu yang membuat penjajah ketakutan. Kapal-kapal para pejuang wanita hebat itu mampu berlayar ribuan mil dengan membawa ribuan pasukan. Wahai Samsul Bahri, kurang yakinkah kau terhadap kemampuan nenekmu ini? Percuma jadi laki-laki jika kau tak berani merebut Siti Nurbaya dari Datuk Maringgi. Bagaimana Samsul Bahri? Janganlah engkau takut. Nenek, kakek dan seluruh pemuda Indonesia siap membantu merebut dan merawat Siti Nurbaya dan menjadi ibu pertiwi kita. Literasi kita, masa depan bangsa, bangsa merdeka. Tujuan kita semua